tiga orang yang makbul doanya sebetulnya, tapi di sini ternyata tidak makbul. Yang makbul doanya itu siapa? Yang pertama orang yang musafir, orang yang pergi perjalanan jauh, yang perjalanannya itu sekitar 84 km. Itu namanya perjalanan musafir. Orang yang sedang musafir itu, di samping dia dapat rukhsah, hukum-hukum jamak dan qasar, dia mendapat keberuntungan makbul doanya. Makanya orang yang sedang musafir, doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membantu orang yang musafir pun menurut hukum Islam, zakat pun bisa diberikan kepada orang yang musafir. Yang pertama. Yang kedua, orang yang makbul doanya itu orang yang dizalimi. Orang ad-du'aul mazlum makbul, kata Rasul. Orang yang sedang dizalim, sedang dianiaya, orang sedang teraniaya dia, itu doanya makbul. Kalau kita nakal kepada orang, kita fitnah dia, kita ejek dia, kita rendahkan dia, dia merasa terzolimi, dia berdoa, doanya itu makbul. Doanya makbul orang yang terzolimi. Yang ketiga, doa anak kepada ibunya, pada orang tuanya, itu juga makbul. Jadi tiga, ternyata, itu Pak, di Islam dikatakan ada tiga. Ternyata ada hadis yang lain mengatakan bahwa ada doa yang tidak makbul. Padahal dia musafir, jauh perjalanannya. Dari segi jauh perjalanannya, mestinya sudah diterima lah doanya. Kenapa tidak diterima doanya? Karena rupanya masrabu haram, mat'amu haram, malbasu haram, wabudya bil haram. Karena rupanya yang dimakannya yang haram. Nah, bapak-bapak dan saudara sekalian, saya kebetulan sekarang punya tugas untuk turut berserta Pak Komisi Fatwa dan Lembaga LPPO untuk berbicara tentang produk halal. Ya, kalau kita dengar cerita penunaian orang-orang ahli, bapak sekalian, sekarang ini orang di Indonesia ini, orang di Indonesia ini tidak terlepas kalau dia masih memakan makanan selain yang dimakannya di luar, di rumah, yang ditanamnya di rumah. Nah, itu makanya saya ingat dulu Pak Kadirun Yahya itu tidak mau memakan tumbuh-tumbuhan, sayuran yang bukan ditanamnya di kebun yang berlestari. Kenapa? Karena di situ ada pupuk, di mana pupuknya tidak jelas. Ada penelitian bahwa setiap kita ini sebetulnya sudah termasuk orang yang memakan babi. Karena jenis minyak babi itu sudah berserak di mana-mana. Nah, itulah salah satu upaya yang dilakukan supaya ada sertifikat halal yang sekarang ini sudah diambil alih oleh pemerintah untuk sertifikasi melalui BPJPH, Badan Jaminan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, itu untuk menjamin apa? Sehingga ada undang-undang yang mengatakan bahwa apapun produk yang datang ke Indonesia ini sekarang ini harus diteliti dulu. Harus diteliti apakah dia halal atau tidak. Apakah dia halal. Dan ini tentang halal ini sekarang sudah mendunia, bukan hanya di Indonesia. Seluruh dunia yang ada Islamnya sudah punya sertifikat, sudah punya lembaga jamin halal. Negara-negara lain yang bukan Islam pun punya lembaga ini. Kenapa rupanya? Karena ternyata dengan adanya jaminan dari lembaga itu, orang yang non-muslim pun suka membelinya, mau memakannya, kalau sudah dinyatakan bebas daripada makanan yang haram tadi. Nah, karena itu bapak sekalian, kalau kita bisa melihat dengan mata kepala kita, alhamdulillah
kita tidak akan makan itu yang haram-haram itu. Tapi yang dimasukkan melalui bumbu, melalui minyak, makanan-makanan, sudah berapa macam makanan-makanan yang ada di Sumatera Utara yang pernah ternyata diduga ada enzim babinya ada di situ. Ada satu perusahaan yang kita dengar di Singapura juga ada, bahwa mereka kesusahan bagaimana caranya menghabiskan babi mereka itu. Produknya banyak, kalau dijual babi seperti itu nggak akan laku, maka berbagai cara dilakukan. Demikian juga masyarabuhu, minumannya. Nah, minuman yang kita minum itu juga, ya kalau yang minuman keras sudah jelas lah haramnya. Tapi minuman yang kita minum yang lain itu, ya belakangan ini ada ketahuan juga di Medan, ya ada minuman yang ternyata di dalamnya termasuk hal-hal yang haram, dan itu sudah ditangani polisi. Nah, bapak-bapak sudah sekalian, itu minuman, makanan, minuman, pakaian yang haram. Yang kita tahu, yang jelas hadisnya, laki-laki tidak pakai sutra. Nah, tidak boleh pakai sutra. Tapi sekarang sudah keren juga laki-laki pakai sutra atau bahan kain yang bercampur sutra. Nah, apalagi pakaian yang bisa membuka aurat, akhirnya pakaiannya benar. Tapi bagi laki-laki yang berdoa ini, laki-laki doa dicontohkan itu tentu wamal basu haram, paling tidak haram itu kan bisa zatnya haram, atau yang kedua cara pengolahannya haram, atau yang ketiga uang yang digunakan untuk membelinya haram, itu juga jadi haram. Jadi kalau memang bendanya itu halal, tidak ada campuran yang haram, tapi uang yang membelinya dari uang haram, dia jadi haram. Nah, jadi haram yang seperti itulah, makanya kata Rasul, kullu lahmin nabatan haramin pannaru aulabi. Setiap daging yang bertumbuh di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh anak-anak kita, sekecil apapun yang kita kasihkan, yang bisa menumbuh kembangkan daging anak itu dari yang haram, pannaru aulabi, api neraka yang lebih pantas untuk kata Rasul. Apakah yang haram itu zatnya, atau yang haram itu pengelolaannya, atau yang haram itu uang pembelinya? Nah, itu yang harus kita hindarkan. Nah, karena itu sekalian, wa butia bil haram, dibesarkan dia dengan keliling yang haram, sekitar yang haram. Nah, karena itu Bapak Saudara sekalian, pantas juga lah negara ini berdoa, doa nasional, karena sudah terlalu banyak yang diduga seperti itu. Orang-orang Indonesia banyak yang berusaha bagaimana supaya babi itu dianggap makanan yang halal, minuman keras itu dianggap yang biasa-biasa saja, karena memang tidak memabukkan lagi bagi seseorang. Tapi kalau kita yang minum, saya kira mabuk juga itu. Tapi kalau dia biasa sudah minum itu, jangan mabuk lagi. Nah, dia bilangnya lah, ini nggak memabukkan, berarti sudah halal sama dia. Mana ada hukum begitu. Nah, kemudian sampai dengan memabukkan narkoba. Nah, coba bayangkan Bapak sekalian, kalaupun kita pujilah polisi mati-matian untuk memberantas narkotika yang berbahaya, tapi kok ada saja, kan itu, kok ada saja muncul, ada saja tertangkap, ada saja datang. Nah, kenapa rupanya? Karena
pabrik-pabrik narkotika dan obat berbahaya yang di Tiongkok itu tetap pasti berusaha bagaimana menyalurkan narkotikanya supaya digunakan oleh yang paling empuk, yang paling mudah disalurkan ke Indonesia. Nah, apakah Indonesia ini dianggap tidak pintar? Mungkin juga sebagai yang pernah kita baca ya melalui apa namanya tonggak besi itu pun bisa masuk di situ. Berapa banyak orang tertangkap di Tanjung Balai di mana-mana memasukkan hal-hal yang haram itu ke negara kita, negara Republik Indonesia. Karena memang negara kita ini sekarang ini dianggap negara perkembangan Islamnya sungguh tinggi. Tapi kalau menurut saya, anggapan mereka itu alasan untuk menghabisi Islam di Indonesia. Kalau saya lihat bang sekalian, kebetulan beberapa hari saya pulang umroh. Kalau saya lihat sekarang ini perkembangan Islam justru di negara-negara sekuler itu, Amerika, Inggris, perkembangan Islamnya cukup tinggi. Kalau kita sekarang ya umroh itu melihat orang-orang yang umroh itu ya Allah bukan main. Kalau di masjid kita lihat hanya ukurannya lebih besar, lebih banyak dari orang yang musim haji kita datang. Nah, itulah yang melakukan umroh sekarang ini. Sehingga salah satu contohnya saudara sekalian, kalau pada saat kami di sana itu kalau mau melihat Ka'bah tidak akan ada pintu yang bisa kita masuki kecuali memakai pakaian ihram. Kalau tidak pakai ihram, nggak ada itu. Dan kita lihat orang itu pun penuh di sekitar Ka'bah itu. Kalau dulu ada apa sumur Zam-Zam, sekarang itu tidak ada lagi. Kalau dulu ada batas orang yang berjamaah di sekitar Ka'bah sampai ke tangga-tangga sekitar Ka'bah itu, sekarang udah penuh orang itu tawaf. Begitulah perkembangannya. Tetapi sekarang yang dikembangkan oleh dunia sekuler Indonesia ini, maka sasaran kepada kita cukup gentar sudah sekalian. Budaya-budaya kelentatan yang termasuklah makanan-makanan yang dianggap dicampur dengan hal yang haram. Kesimpulannya Bapak sekalian, pertama, hadis ini juga menyatakan kepada kita, kamu tidak akan bisa melepaskan diri dari makan dan minum. Betul. Maka kalau ada usaha orang-orang yang ingin memasukkan ajaran-ajaran yang sesat melalui makanan, memang itu sangat empuk. Karena orang di mana-mana pun harus makan, harus minum. Hadis ini juga menyatakan kepada kita bahwa ternyata doa kita itu bisa terhalang. Doa kita itu bisa tidak makbul akibat daripada pengaruh yang tumbuh kepada tubuh kita melalui makanan dan minuman. Hadis ini juga yang ketiga menyatakan bahwa ternyata apa yang dikatakan Rasulullah bahwa orang yang musafir itu semakin jauh dia musafir, semakin diterima doanya. Ternyata kalau dia musafirnya juga dalam keadaan musafir haram, maka tidak akan ada gunanya doa orang yang musafir. Nah, karena itu Bapak sekalian, ada pertanyaan dari para sahabat. Kalau sudah ternyata ada kita mendapatkan yang haram, bagaimana? Apa solusinya ya Rasulullah? Para sahabat menceritakan bahwa kalau kita menemukan sesuatu yang haram, ya solusinya yang kita lakukan yang pertama, jangan kita mengambil yang haram itu. Kalau kita melihat sesuatu benda yang haram, bagi kita haram karena benda itu umpamanya uang, bagi kita haram mengambilnya, maka salah satu jalan keluar adalah bersedekah. Jadi bolehkah mensedekahkan yang bukan hak kita? Nah katanya
kita boleh mensedekahkan, membersihkan harta tadi supaya menjadi harta yang halal bagi orang lain, tidak bagi kita. Bagaimana caranya? Maka kita sedekahkanlah barang itu, kita sedekahkanlah harta benda yang halal itu kepada orang lain dengan niat atas nama orang yang punya harta itu. Niatkanlah sedekah orang yang punya uang itu. Kita nggak tahu siapa punya uang itu kan. Ya itulah beberapa kesimpulan mungkin.